Ya, hari ini kita akan lihat tentang cara kedatangan Yesus bagian pertama. Cara kedatangan Yesus bagian pertama. Kita akan melihat bersama-sama kenapa kita membahas perjanjian lama. Kenapa kita membahas perjanjian lama? Suatu tema yang sebenarnya merupakan tantangan besar bagi orang Kristen. Kenapa orang Kristen biasanya suka perjanjian baru gitu ya, langsung ada Yesus. Tetapi di perjanjian lama kita baca terlalu banyak hal yang tertulis di dalamnya, sejarahnya, berbagai pola penulisan, ada bentuk puisi, sejarah, bahkan angka-angka, daftar nama, memusingkan gitu ya. Akan tetapi kita akan lihat bersama-sama Kenapa kita perlu perjanjian lama? Makanya tema hari ini adalah cara kedatangan Yesus bagian pertama. Cara kedatangan Yesus ini merupakan bagian pertama. Baik, perjanjian lama itu merupakan jalan kedatangan Yesus Kristus, yaitu buku berisi buku yang mempersiapkan jalan bagi Yesus Kristus. Ya, dari lewat buku ini, lewat kitab ini, lewat Alkitab, kita akan bisa melihat seperti apa persiapan bagi kedatangan Yesus Kristus. Dengan demikian, kita bisa belajar bagaimana mempersiapkan diri ketika kita menyambut Tuhan Yesus yang akan datang lagi. Oke? Nah, Yesus berkata bahwa kitab-kitab suci bersaksi tentang aku. Yang pertama mari kita lihat bersama-sama. Seluruh perjanjian lama bersaksi tentang Yesus. Yohanes 5 ayat 39 dikatakan apa? Yohanes 5 ayat 39. Kamu menyelidiki kitab-kitab suci sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku. Ya, saya sering bingung di sini. Tetapi walaupun gitu ya. Jadi jangan dibingungkan dengan kata ini. Jadi intinya ya, orang-orang Yahudi menyelidiki kitab suci, mereka pikir lewat kitab suci mereka memperoleh hidup yang kekal, bisa memperoleh hidup yang kekal. Tetapi kitab-kitab suci itu bersaksi tentang Yesus. Kitab suci di sini berbicara tentang perjanjian lama. Kenapa? Karena perjanjian baru belum ditulis kan? Kalau kita baca di Yohanes pasal 5 ayat 45 sampai 47, tokoh yang mewakili perjanjian lama dikenal sebagai Musa. Musa mewakili perjanjian lama. Sehingga ketika dikatakan kitab-kitab Musa, ini berbicara mengenai beberapa hal. Mari kita lihat mengenai kitab-kitab suci yang Yesus maksud di sini. Yang pertama, jadi kitab suci yang dimaksud di sini apa? Yang pertama itu kitab Taurat. Kitab Taurat ini isinya apa sih? Ya, awalnya kalau kita lihat kitab Taurat itu berbicara tentang 10 perintah Allah. Ya, 10 perintah Allah. Tetapi kemudian kitab Taurat itu berisi tentang hukum upacara, hukum penyembahan kepada Tuhan. Gitu ya. Kemudian dalam hukum Taurat ini juga terdapat peraturan-peraturan atau hukum secara moral dan sosial. Jadi itu ada secara perdata dan pidana kalau zaman sekarang. Nah, jadi kitab suci atau kitab-kitab Musa ini pertama berbicara tentang kitab Taurat. Oke? Tetapi kitab Taurat ini pun diperluas menjadi Pentatuk. Gitu ya. Pentatuk itu apa? Itu berarti 5 tulisan, dan ini bicara mengenai 5 kitab yang ditulis oleh Musa. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Pentatuk. Jadi diperluas. Awalnya cuma apa? Kitab Taurat itu berbicara tentang aturan-aturan. Ya, makanya kalau kita lihat aturan-aturan itu bicara mengenai kitab Keluaran, kitab Imamat. Jadi banyak hukum-hukum yang tercantum di dalamnya. Tetapi kitab Taurat ini pun berbicara tentang 5 kitab Musa, yaitu Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Nah, jika kitab Taurat ini diperluas lagi, maka
kitab Taurat berbicara tentang seluruh perjanjian lama. Ya, seluruh perjanjian lama. Kenapa? Karena Tuhan memberikan Musa kitab Taurat, Musa dianggap sebagai sosok yang mewakili perjanjian lama. Makanya Yesus berkata, bahkan Musa bersaksi tentang aku. Musa bersaksi tentang aku. Kita coba lihat, Yohanes 5 ayat 45 sampai 47 kita akan lihat. Yohanes 5 ayat 45 sampai 47. Kita baca ya. Jangan kamu menyangka bahwa aku akan mendakwa kamu di hadapan Bapa. Yang mendakwa kamu adalah Musa, yaitu Musa yang kepadanya kamu menaruh pengharapanmu. Sebab jikalau kamu percaya kepada Musa, tentu kamu akan percaya juga kepadaku, sebab ia telah menulis tentang aku. Tetapi jikalau kamu tidak percaya akan apa yang ditulisnya, bagaimanakah kamu akan percaya akan apa yang kukatakan? Di sini kita bisa lihat Yesus sementara berkata, kalian tidak percaya apa yang Musa tuliskan. Kenapa? Karena kalian tidak percaya kepadaku. Apa yang kukatakan itu semua akan kamu percaya, jika akan kamu terima jika kamu percaya kepada semua yang Musa katakan. Lukas 24 ayat 44 dikatakan apa? Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur. Jadi Yesus berbicara tentang apa? Semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa, kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur. Semua harus digenapi katanya. Ayat 27 kalau kita lihat Lukas 24 ayat 27 dikatakan, lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Maka kita tahu bahwa apa? Bahwa seluruh kitab suci menulis tentang Yesus. Nah, jadi Yesus merupakan Mesias yang dijanjikan. Dialah keturunan perempuan yang akan memulihkan umat manusia, menyelamatkan umatnya dari dosa-dosa mereka. Tetapi bagaimana Tuhan akan lakukan ini? Tuhan jelaskan bagaimana dia akan datang, zaman demi zaman, kapan dia akan datang. Tuhan sudah apa? Sudah sampaikan semuanya lewat nabi-nabi. Dan semua itu ada dalam kitab suci. Itu sebabnya sebanyak dan sehebat apapun kita mempelajari perjanjian lama, tetapi jika kita tidak memahami atau tidak menemukan Yesus di dalam perjanjian lama, kita tidak mengerti perjanjian lama. Gitu ya. Jadi sekali lagi kita perlu memahami atau menemukan Yesus atau bisa melihat Yesus ketika kita membaca perjanjian lama. Betul ya? Makanya saya menyarankan untuk membaca buku seri Sejarah Perebusan seri yang ketiga. Di situ ada bagian awal bicara tentang perjanjian-perjanjian di setiap zaman. Bagaimana perjanjian itu didirikan, secara zaman itu maknanya apa, tetapi hubungannya dengan Yesus itu apa. Nah, ini sangat menarik gitu ya. Pada akhirnya kita bisa temukan, oh Yesuslah yang dibicarakan oleh nabi-nabi di perjanjian lama. Oke. Jadi itu yang pertama. Kitab-kitab suci bersaksi tentang Yesus Kristus. Maka apa yang harus kita lakukan? Ini, apa yang harus kita lakukan untuk bisa menemukan Yesus di perjanjian lama? Betul kan? Jika kitab-kitab suci bersaksi tentang Yesus, pertanyaan berikutnya, apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita alami supaya bisa menemukan Yesus di perjanjian lama? Nah, ini saya banyak bertemu dengan dosen-dosen teologi, khususnya teologi perjanjian lama. Mereka banyak, nggak semua, tetapi banyak yang terkungkung di dalam suatu keadaan bahwa ya perjanjianlah perjanjian lama. Jadi dibatasi perjanjian lama aja. Sehingga ketika berbicara tentang perjanjian lama, tidak membicarakan juga perjanjian baru. Ini dilemanya. Kenapa? Karena dibatasi pembahasannya.
Seharusnya makanya ketika saya mengajar di STT, saya mengajarkan misalnya tadi pagi saya mengajar tentang tentang Amsal, kitab Amsal dan Pengkhotbah. Bagaimana menemukan Yesus di dalam kitab Amsal dan kitab Pengkhotbah? Nah, seperti ini. Saya mengajak para mahasiswa untuk melihat kitab Amsal, kitab Pengkhotbah dari sudut pandang sejarah penebusan. Dari sudut pandang Allah ingin mengutus Yesus Kristus supaya manusia diselamatkan. Nah, seperti itu. Jadi, apa yang perlu kita lakukan untuk menemukan Yesus di Perjanjian Lama? Yang pertama, mata rohani kita harus terbuka. Apa? Mata rohani kita harus terbuka. Ini sangat penting, mata rohani untuk terbuka. Yesus, dia mati di atas kayu salib sesuai dengan kitab suci. Dia bangkit pun sesuai yang telah dinubuatkan di dalam Perjanjian Lama, dalam kitab suci. Nah, Yesus, ada suatu ketika Yesus yang telah bangkit itu berjalan dengan dua murid yang sedang pulang kampung ke Emmaus. Mereka lagi ngobrol betapa putus asanya mereka, betapa kecewanya mereka, betapa gelapnya hati mereka. Nah, tetapi murid-murid waktu itu mereka tidak menyangka, tidak menyadari bahwa Yesus itu yang sedang berjalan bersama dengan mereka. Mereka tidak mengenal Yesus karena mata mereka ada yang menutup. Ya, seperti ada yang menutupi, menudungi mata mereka. Maka kita bisa lihat mereka orang yang memiliki berkat mata rohani terbuka, merekalah yang bisa mengenali Yesus. Sekali lagi, mereka yang memiliki berkat mata rohani terbuka, mereka bisa mengenali Yesus. Ya, jadi jika mempelajari Perjanjian Lama tetapi tidak menemukan Yesus, artinya apa? Kita belum menerima berkat ini. Belum. Ya. Lukas 24 ayat 31, coba kita lihat. Lukas 24 ayat 31 dikatakan begini. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Jadi ada hal yang menutup mata mereka sehingga apa? Itu dikatakan terbuka. Terbuka. Coba kita lihat ayatnya yang ke-15 dan 16. Lukas 24 ayat 15 dan 16. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenali dia. Nah, ada sesuatu di sini nih. Ada sesuatu yang menghalangi mata mereka. Ini. Makanya meskipun mereka telah berjalan sepanjang jalan, mereka tetap tidak bisa mengenali orang yang ada di samping mereka. Mereka nggak bisa mengenali Yesus. Itu sebabnya bukan hanya mata rohani yang bukan hanya mata rohani yang kita pikirkan saja yang terbuka. Hati kita harus terbuka. Pikiran kita harus terbuka. Ini. Ya. Hati dan pikiran kita harus terbuka. Orang yang hatinya sudah tertutup, kita mau bicarakan suatu hal yang baik apapun, mereka tidak akan berikan telinga mereka. Mereka tidak akan mau mendengarkan. Yesus berkata bahwa apa? Kitab suci menulis tentang Yesus. Tapi jika mata hati tertutup, Yesus mau menjelaskan berbusa-busa pun itu tetap kita tidak akan mengerti. Inilah yang terjadi kepada orang Yahudi. Nanti baca ya, Yohanes pasal 5 secara keseluruhan. Yohanes pasal 5. Pada akhirnya karena hati mereka tertutup, hati orang-orang Yahudi ini, hati umat pilihan tertutup, mereka tolak firman, mereka tolak Yesus. Ya. Makanya kalau ada orang yang kita nggak suka, ya, bicarakan kasih nasihat apapun kepada kita nggak mau dengar, betul ya? Sama seperti itu. Itu sebabnya kita tidak boleh memiliki ketegaran hati. Kita harus memiliki kelembutan hati. Maka Yesus bilang apa? Orang yang lemah lembut katanya harus memiliki hati yang lemah lembut. Jadi
ketika kita mau membaca Alkitab, ingin memahami firman Tuhan, kita harus berdoa. Tuhan tolong bukakanlah mata hatiku, bukalah pikiranku. Pada akhirnya, murid-murid menerima berkat, hati mereka, pikiran mereka dibukakan. Coba kita lihat. Lukas 24 ayat 45 dikatakan apa? Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Kita bisa lihat di sini. Jadi pikiran mereka dibukakan dulu sehingga mereka bisa mengerti kitab suci. Betul ya? Karena apa? Ketika mengerti kitab suci, pada akhirnya bisa mengenal Yesus. Seperti ini. Yesus buka pikiran mereka. Hati pikiran kita pun harus terbuka supaya bisa memahami Alkitab. Mungkin di antara kita ada pengalaman gitu ya. Tidak bisa memahami firman Tuhan. Kenapa ya? Apa maksudnya? Apa maksudnya? Sampai suatu titik ketika kita ada kerendahan hati, kita benar-benar memohon kepada Tuhan. Tuhan, apa sih maksud firman Tuhan ini? Baru apa? Itu dibukakan. Betul ya? Dibukakan. Makanya bagi mereka yang mengetok, baginya akan dibukakan pintu, gitu ya. Jadi pikiran yang terbuka ini karakteristiknya apa? Ini. Pikiran terbuka, karakteristiknya apa? Itu adalah hati mereka terbakar. Hati mereka menjadi panas. Gitu ya. Coba kita lihat Lukas 24 ayat 32. Lukas 24 ayat 32 dikatakan, kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita? Jadi hati mereka berkobar-kobar katanya. Kapan berkobar-kobar? Ketika Yesus berbicara. Ketika Yesus menjelaskan firman Tuhan. Makanya ketika ibadah, ketika belajar Alkitab, ketika membaca firman Tuhan, kita harus apa? Memohon Tuhan, tolong bukakanlah mata hatiku. Ya. Makanya ada lagu, open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Mau lihat apa? Mau lihat wajahnya, mau lihat gambarnya, mau lihat rupanya, mau lihat apa? Betul ya? Untuk melihat kehendak Tuhan, melihat dan memahami hati Tuhan, firman Tuhan itu seperti apa. Dengan demikian maka kita bisa mengenali Yesus dan pada akhirnya kita bisa kembali. Nanti kalau kita lihat para murid yang pulang ke Emmaus ini, akhirnya mereka setelah mereka terbuka pikiran dan mata hati mereka langsung berbalik. Awalnya mereka mau meninggalkan Yerusalem, meninggalkan semua pengalaman mereka dengan Kristus. Setelah mereka dibukakan mata hati mereka berbalik. Mereka kembali ke Yerusalem dan menjadi bersaksi bagi apa? Bagi rasul-rasul, bagi murid-murid yang lain, kemudian bagi banyak orang. Makanya Injil sampai kepada kita hari ini karena mereka mengalami hal ini. Maka hari ini pun kita perlu memiliki iman yang berkobar-kobar. Tuhan, udah mulai lemes nih. Tuhan tolong berikan saya semangatmu. Biarlah saya ada semangat. Roh Kudus tolong gerakan saya supaya bisa membaca Alkitab dengan apa? Dengan renungan yang tepat gitu ya. Yang hati yang tepat. Ya bukan cuma baca terus saya lewat begitu aja. Baca apa? Sudah lupa gitu ya. Dengar khotbah. Akhirnya apa? Cuma lewat begitu aja. Seperti ini. Jadi ketika iman kita berkobar-kobar, maka semuanya akan dibukakan bagi kita. Tetapi jika kita itu biasa-biasa aja, pada akhirnya ya, semua akan ditutup. Semua akan begitu apa adanya. Ya. Maka kita harus apa? Harus terus menantikan firman Tuhan supaya apa? Supaya itu dibukakan bagi kita. Makanya ada tugas bagi gereja-gereja, bagi pendeta-pendeta, gembala-gembala supaya apa?
bisa mengajarkan firman Tuhan yang tepat bagi domba-domba. Inilah misi yang dilaksanakan oleh pendeta senior Abraham Park dalam menuliskan buku seri sejarah perebusan, membuat seminar, bahkan mengajar di sekolah-sekolah teologia. Supaya apa? Supaya bisa diperlengkapi dengan misi, dengan suatu pengajaran yang tepat. Melihat perjanjian lama bahwa itu semua bersaksi tentang Yesus. Nah, inilah yang sedang gereja Presbyterian Bukit Sion Indonesia lakukan, gitu ya. Baik, jadi Mazmur 119 dikatakan bahwa Mazmur 119 ayat 18, singkapkanlah mataku supaya aku memandang keajaiban-keajaiban dari Tauratmu, gitu. Ya. Jadi supaya bisa apa? Supaya bisa melihat segala sesuatu yang melampaui pikiran-pikiran manusia. Gitu ya. Jadi sekali lagi kita perlu memohon kepada Tuhan untuk membuka mata hati kita supaya kita bisa mengenal kehendak-Nya. Jadi sekarang ketika kita bicara tentang perjanjian lama, kan tema kita jalan kedatangan Yesus. Betul ya? Jalan kedatangan Yesus. Perjanjian lama berisi tentang jalan kedatangan Yesus. Nah, di ujung jalan perjanjian lama itu, apa yang dinubuatkan? Nah, jalan apa yang dinubuatkan? Kita akan bicara dengan detail tentang jalan ini. Sekarang kita lihat. Sebelum kita masuk mengenai detail jalan yang paling terakhir, tepat sebelum Yesus datang, ya, jalan terakhir yang ditunjukkan di perjanjian lama. Kita coba lihat Maleakhi, apa yang dinubuatkan? Nubuatan terakhir di perjanjian lama itu apa sih? Maleakhi 4 ayat 5 sampai 6. Saya baca. Sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Maka ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kepada bapak-bapaknya, supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Nah, dikatakan bahwa akan datang hari Tuhan yang besar dan dahsyat. Hari Tuhan yang besar dan dahsyat ini berbicara tentang hari ketika Mesias datang. Ya. Sebelum seseorang mati, kalau kita lihat, dia akan melihat ya, semua yang telah dia lakukan dan bagaimana dia akan dihakimi. Dia sudah lihat itu semuanya. Ya, itu sebabnya kalau kita lihat kedatangan Mesias itu akan menjadi hari besar dan dahsyat, hari yang menakutkan bagi siapa? Ini ada dua hal gitu ya. Ada dua hal. Yang pertama itu hari yang besar dan dahsyat. Ini akan menjadi hari apa katanya? Yang pertama, hari yang besar dan dahsyat. Ini merupakan hari yang dirayakan bagi siapa? Bagi yang menantikan, ya, menantikan Tuhan. Tetapi ini akan menjadi hari yang menakutkan bagi siapa? Ini bagi yang tidak percaya. Ya, inilah maksudnya. Itu sebabnya kita perlu menjadi orang-orang yang menantikan Tuhan, sehingga ini akan menjadi pesta yang luar biasa. Betul ya? Menjadi pesta yang luar biasa. Tuhan akan membalas setiap orang sesuai dengan perbuatannya, perbuatan imannya. Ketika kita hidup dalam iman dan melakukan iman kita, ya, perbuatan dari iman kita, Tuhan akan memberi upah kepada kita. Tetapi jika kita didapati tidak melakukan tugas yang telah dipercayakan, iman tidak sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan, yang terjadi apa? Hanya akan ada hukuman dan murka Tuhan. Betul ya? Ya, kalau firman itu sangat menakutkan. Itu sebabnya kita perlu dan kerendahan hati memohon, Tuhan tolong supaya saya senantiasa digerakkan hati saya, supaya apa? Tetap ada di dalam Tuhan, ada dalam Tuhan. Kita harus memohonkan seperti itu. Ya, maka tidak akan hari itu, hari ketika Tuhan Yesus datang kembali, tidak menjadi hari yang menakutkan, melainkan menjadi hari yang besar, hari perayaan, hari yang besar bagi kita semua. Oke? Nah, kemudian
Kalau kita lihat dari nubuat yang terakhir ini, kan yang pertama itu dikatakan akan datang hari Tuhan yang besar dan dahsyat. Nah, yang kedua dikatakan bahwa Tuhan akan mengirim Nabi Elia. Tuhan akan mengirim Nabi Elia. Orang Israel menantikan sejak zamannya Nabi Malaki, mereka menantikan Nabi Elia, Nabi yang sangat terkenal ini. Kenapa dia sangat terkenal? Karena dia diangkat ke sorga, dia nggak mati. Ini luar biasa. Di Perjanjian Lama ada dua tokoh yang tidak mati, melainkan diangkat ke sorga hidup-hidup. Yang pertama itu Henok, yang kedua Elia, gitu ya. Henok dan Elia, mereka, ya, kedua orang ini. Jadi bagi orang Israel, mereka sekarang kan Tuhan janjikan Mesias akan datang. Tetapi ketika Nabi Malaikat bilang Elia akan datang sebelum hari kedatangan Tuhan, jadi yang mereka lakukan adalah mereka menantikan siapa sekarang? Menantikan Elia. Dan mereka tahu apa? Elia itu terangkat ke surga. Makanya mereka menantikan Elia sambil memandang ke langit. Karena mereka berpikir seperti itu Tuhan akan kembali. Oke. Jadi masih ada tradisi yang dilakukan oleh orang Yahudi sampai hari ini. Ya, ada orang-orang Yahudi yang melakukan. Jadi kalau misalnya ada 3 anggota keluarga, maka di meja makan itu ada 4 kursi. Katanya satunya untuk Elia. Anytime Elia bisa datang. Kalau ada 4 orang di dalam satu rumah, maka akan disediakan 5 kursi. Kenapa? Yang satu yang kosong itu dibiarin kosong. Jangan jaga-jaga kalau Elianya datang gitu ya. Seperti ini. Tetapi Nabi Malaki mengatakan, jika Elia datang, apa yang akan dia lakukan? Dikatakan bahwa dia akan membuat hati bapa berbalik kepada anaknya dan hati anak-anak berbalik kepada bapaknya. Nah, siapa bapa di sini? Ya. Bapa di sini bicara tentang Tuhan. Jadi bapa di sini menunjuk pada Tuhan. Kemudian anak-anak di sini bicara mengenai orang Israel, bangsa Israel. Oke. Di sini kata berbalik, membalikkan hati anak-anak kepada bapa. Jadi ketika kita harus pahami, membuat hati bapa berbalik kepada anak-anak. Artinya apa? Artinya Allah mau memperhatikan, mau melihat umat Israel lagi, umat Tuhan. Terus dikatakan hati anak-anak berbalik kepada bapa. Ini bicara tentang mereka menyesali segala tindakan mereka bertobat dan kembali kepada Tuhan. Ini maksudnya. Jadi ada pesan pertobatan. Ada pesan pertobatan yang diberikan. Kenapa? Jadi di dalam nubuatan terakhir di Perjanjian Lama dikatakan bahwa akan datang hari yang besar dan dahsyat. Oke? Tetapi juga dikatakan bahwa Elia akan datang. Tetapi pesan yang berikutnya dikatakan harus terjadi pertobatan. Kenapa? Jika hati umat Tuhan tidak berbalik kepada Tuhan, Tuhan akan datang dan memukul bumi sampai musnah. Seperti itu. Jadi Tuhan akan menghukum, hanya akan ada hukuman. Itu sebabnya harus ada pertobatan. Bagi kita hari ini pun kita sedang menantikan kedatangan Tuhan. Kitab Maleaki bukan hanya bersaksi tentang perjanjian baru saja, bagaimana Yesus akan datang, tetapi juga bersaksi tentang bagaimana Tuhan Yesus akan datang kembali di akhir zaman. Bahwa apa? Bahwa Mesias itu akan datang dan hari tersebut akan disebut sebagai hari yang besar dan dahsyat. Dan akan datang Elia yang mempersiapkan jalan. Tetapi satu hal yang dipesankan, perlu berbalik kepada Tuhan, perlu bertobat. Maka
Pertobatan ini berbicara tentang berbalik dari jalan-jalan yang jahat, berbalik kepada Tuhan. Bagi mereka yang telah meninggalkan jalan Tuhan, berbaliklah kepada Tuhan. Jadi harus bertobat. Kenapa? Tanpa pertobatan akan bahaya bagi kita. Kitab Ulangan itu ditutup dengan dua pilihan yang diberikan kepada umat Tuhan. Kalau kita baca Ulangan 28 ayat 1 sampai 14 bicara tentang berkat yang akan diberikan bagi mereka yang taat. Tetapi ayat 15 sampai 19 ini bicara tentang kutuk yang akan jatuh kepada mereka yang tidak taat. Nah, coba kita lihat ayat 14 dan 15 saja. Ulangan 8 ayat 14 dan 15. Dan apabila engkau tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri dari segala perintah yang kuberikan kepadamu pada hari ini, dengan mengikuti Allah lain dan beribadah kepadanya. Tetapi jika engkau tidak mendengarkan suara Tuhan Allahmu dengan tidak melakukan dengan setia segala perintah dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka segala kutuk ini akan datang kepadamu dan mencapai engkau. Baru dibicarakan kutuknya apa aja tuh. Itu ada banyak. Pada akhirnya Ulangan 30 ayat 15 bilang apa? Ingatlah, aku menghadapkan kepadamu pada hari ini kehidupan dan keberuntungan, kematian dan kecelakaan. Jadi di dalam kehidupan kita diberikan pilihan ini. Pilihan ini. Di dalam jalan mempersiapkan jalan kedatangan Yesus, bagi kita pun yang melihat hal itu tetap dipertunjukkan dua hal ini. Kita mau pilih mana? Mau pilih hidup atau mau pilih hidup atau mau pilih mati? Mau pilih keberuntungan, berkat, atau kecelakaan dan murka Tuhan? Saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semoga kita memilih hidup. Ya, memilih hidup. Kita baca Ulangan 30 ayat 16 dan 17. Oke? Karena pada hari ini aku memerintahkan kepadamu untuk mengasihi Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan berpegang pada perintah, ketetapan dan peraturannya, supaya engkau hidup dan bertambah banyak dan diberkati oleh Tuhan Allahmu di negeri kemana engkau masuk untuk mendudukinya. Jadi dibilang apa? Jika kita mengasihi Tuhan, mari kita apa? Hidup menurut jalan yang Tuhan tunjukkan, berpegang pada perintahnya, ketetapan dan peraturannya. Kalau kita lakukan ini menjadi suatu bukti kita mengasihi Tuhan. Ayat 17 dikatakan apa? Tetapi jika hatimu berpaling dan engkau tidak mau mendengar, bahkan engkau mau disesatkan untuk sujud menyembah kepada Allah lain dan beribadah kepadanya, maka akan apa? Akan banyak murka Tuhan yang muncul. Ya, nanti bisa baca ayat seterusnya. Harapan dari Tuhan itu apa? Nanti baca ayat 20. Tuhan ingin supaya kita mengasihi Dia, hidup menurut jalannya, pegang hidup yang Tuhan berikan bagi kita. Saya berdoa dalam Tuhan Yesus Kristus, kita semua bisa taat dan memilih hidup. Amin. Amin. Sampai di sini, ada yang bertanya? Silakan.